Iya, kita masih memperbincangkan mengenai minat baca. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal. Dan hari ini Hari Buku Nasional. Betul sekali. Nah, tadi kita tertinggal membicarakan bahwa banyak sekali titik-titik yang sudah disediakan dan juga fasilitas oleh pemerintah disediakan supaya minat membaca lebih tinggi. Nah, tapi bagaimana sebenarnya bisa long lasting program-program seperti ini, Bu? Karena mungkin saja di satu titik atau awal-awal dia berhasil, kemudian lama-kelamaan tidak terlalu bagus kan ya maintenance-nya, sehingga akhirnya minat bacanya jadi berkurang karena ketika mereka mau ke tempat itu lagi ternyata misalnya sudah tidak ada lagi tempatnya begitu. Nah, gimana Jadi tuh? untuk taman-taman bacaan yang tumbuh dari masyarakat ini kita terus melakukan pembinaan terhadap mereka. Kami juga melakukan dukungan terhadap mereka seperti pelatihan-pelatihan untuk pengelolanya. Kemudian juga dukungan peminjaman buku-buku dalam bentuk kontainer yang kami kirim secara reguler setiap 3 bulan sekali, bahkan sebelum 3 bulan mereka minta untuk sudah dikirim kembali karena semua bukunya sudah dibaca. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada semua anggota daripada perpustakaan, semua masyarakat Jakarta boleh mendaftar sebagai member daripada perpustakaan BPA, Pemprov DKI Jakarta. Gimana caranya tuh, Bu, supaya orang bisa daftar? Jadi silahkan datang ke mobil-mobil perpustakaan atau ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jakarta, yang ada di Cikini, Taman Ismail Marzuki, di Kuningan, Gedung Nyi Ageng Serang, kemudian di 5 wilayah ada kantor perpustakaan dan arsip wilayah kota di setiap wilayah. Itu yang paling mudah mungkin dengan mobil keliling. Mereka bisa langsung mendaftar, mereka langsung mendapatkan nomor anggota, dan kalau sudah mereka menjadi anggota, mereka kemanapun mereka bisa. Ini mobil kelilingnya loketnya gimana nih, Bu? Di mana kita bisa tahu mereka gitu. sedang mobile di mana gitu? Nah, di beberapa kelurahan, belum semua, ada 270 kelurahan di Jakarta, itu belum semua, tetapi di beberapa kelurahan dan juga taman-taman yang paling mudah adalah contohnya di Monas. Itu setiap hari Minggu ada. Kemudian juga kalau ada event-event seperti Car Free Day, itu selalu mobil-mobil perpustakaan keliling ada di sana. Silahkan untuk kemudian silahkan menghubungi juga BPAD, ada jadi di website ada ya, Bu, BPAD. Ya? Lokasi-lokasi mobile perpustakaan. Betul. Baik, saya ada pertanyaan buat Mas Gilang. Mas Gilang selama ini sudah melakukan sejumlah program community outreach yang berkaitan dengan meningkatkan minat baca. Yang pengamatan Anda, yang pengalaman Anda yang sudah-sudah ini, anak-anak di Jakarta ini minat membacanya seperti apa sih? Genre apa yang paling disukai oleh mereka? Jenis bacaan seperti apa? Bacaannya sih kayak komik pasti, tapi sampai saat ini kita nggak terlalu banyak menyetok buku-buku komik. Soalnya kita pengennya tentang iptek, ensiklopedia kayak gitu biar pengetahuannya lebih luas, nggak hanya komik aja seperti saat ini. Dan minat bacanya pun mulai bisa milih-milih mana yang berguna buat kedepannya. Dia udah tahu. Jadi habis komik ini, Kak, saya udah males baca komik, mending saya iptek aja, kalau nggak buku matematika yang sekarang udah mau naik kelas kayak gitu. Kayak gitu bukunya dapat dari mana, Mas? Kita donatur. Kita dapat dari perusahaan swasta juga. Seperti dari programnya Ibu juga, kita sistemnya juga rotasi. Kalau di Jakarta kita udah penuh, kalau nggak udah selesai bulan ini, sebulan sama bukunya udah dibaca adik-adik, kita rotasi ke titik-titik yang kejangkau kita, kayak gitu. Susah nggak untuk menarik minat anak-anak untuk membaca di Jakarta khususnya? Karena kalau buat saya pribadi, misalnya di rumah tuh kita ada membiasakan saya kepada anak saya, kalau dia masih usia 6 tahun, dalam 1 minggu kalau dia memiliki prestasi, saya belikan reward dengan kita kolak buku, yuk kita beli buku di sana. Nah, jadi dia akhirnya terpacu untuk menyukai membaca, karena pada akhirnya itu sebagai satu reward buat dia gitu. Nah, kalau dari Mas Gilang sendiri bagaimana cara menggali minat bacaan anak? Hampir sama, kita juga ada reward. Jadi kalau adik-adik sebulan selesai 1 buku, kalau nggak 1 novel, kita ajak jalan-jalan tentang pendidikan, kayak nonbar tentang pendidikan, berenang, pokoknya tentang berbau pendidikan semua. Jadi adik-adik itu lebih giat, nggak hanya cuma membaca selesai nggak, tapi kita juga seleksi adik-adik yang semua seminggu selesai 1 buku, nggak hanya membaca, kita dengerin sinopsisnya atau nggak intisarinya itu apa, biar nggak, Kak saya udah selesai. Setelah itu
dapat reward, enggak, kita harus penilaian juga. Iya kan, karena apalagi toko, kalau kita pergi ke toko gitu ya, harga buku kan mahal ya Iya. Bu ya. Nah, jadi pasti harus ada alternatif dong kita untuk tetap bisa menggiatkan minat Kalau baca. kami, bagaimana caranya menarik anak-anak mau mulai membuka atau membaca atau mengenal huruf lah ya. Setiap kali kami, setiap hari-hari tertentu, kami ada yang disebut dengan bercerita. Jadi ada yang dari tenaga kami bercerita tentang dongeng. Sesudah itu mereka diperkenalkan, nih loh tadi dongengan ini dari buku ini. Jadi Kemudian storytelling ya. mereka juga untuk usia tertentu yang sudah bisa menulis, mereka diperkenankan untuk mengikuti lomba-lomba. Apakah lomba mengarang, lomba membuat ringkasan cerita, kemudian juga ini mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya ini akan kami lakukan dalam bentuk online. Jadi kami sekarang sedang mempersiapkan satu aplikasi e-library yang dengan nama iJakarta. I Jakarta. Bisa IE information, I am. Saya. Iya, saya. AY Jakarta. Boleh nih, Lebih dan orisinil. Ibu Tinia sedikit jelasin ke kita akan seperti apa nih library nanti, e-library. siapa aja yang bisa menjadi anggotanya, cara mendaftarnya bagaimana, dan buku-buku apa saja yang bisa diakses di dalam itu. Jadi kami berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan bacaan untuk masyarakat Jakarta dari berbagai usia. Termasuk salah satunya adalah buku pelajaran tentunya. Jadi di situ nanti akan ada koleksi-koleksi buku-buku dan kita boleh berpartisipasi di situ. Misalnya saya akan menyumbangkan koleksi saya dalam iJakarta. Tentu kita akan ambil juga tokoh-tokoh yang membuat orang misalnya Mr. X koleksinya apa aja nih, kita ingin Dalam lihat. bentuk itu e-book semua, karena ini adalah nanti akan online, jadi orang harus akan punya online, internet nanti untuk bisa orang diunduh dengan secara mudah gratis. meregistrasi sendiri. Dan tapi kalau menjadi anggota perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, automatically dia sudah bisa mengakses. Dia harus punya, tapi dia harus punya gadgetnya sendiri ya. Iya, tetapi mudah lah, tidak dipersulit Ini dengan. akan bisa di-download atau dibaca secara online? Ada yang bisa di-download, ada yang hanya bisa dibaca online. Karena Dan kalau universitas swasta sudah membudayakan ini Iya. seperti ini, dan ini menarik sekali kalau akhirnya Pemprov Pemerintah DKI Jakarta juga. nggak mau ketinggalan. Pastinya kita koleksinya nggak lebih bisa banyak dong. nggak bisa menghindar bahwa ini adalah perkembangan teknologi yang harus kita ikuti. Kalau kita ingin bisa melayani masyarakat, kita harus bisa mengikuti kebutuhan masyarakat. Baik Bu Tinia juga Mas Gilang, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan komentar atau pertanyaan kepada kami, bisa menelepon di nomor 021 52 903 08 atau 021 52 900 311.